Selamat pagi, saudaraku. Biar di pagi yang indah ini, kita akan diindahkan Tuhan melalui firman-Nya, yaitu yang tertulis dalam surat Titus pasal 2 ayat 1. Demikianlah bunyinya, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Semua manusia rindu hidupnya sehat, bahkan semakin sehat. Itulah dambaan manusia. Tak ada manusia menginginkan supaya dia tidak sehat ya. Tapi semua manusia kita butuh agar hidup kita sehat. Nah, secara rohani pun kita juga butuh agar rohani kita sehat. Dengan rohani kita sehat, tentu juga pikiran kita sehat, hati kita sehat, hidup kita sehat. Wah, betapa bahagianya kalau kita senantiasa tinggal diam dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, sekarang apa maksudnya kalau dikatakan ajaran yang sehat? Yaitu ajaran Kristus. Itu adalah ajaran yang bersifat kebenaran. Jadi ajaran Kristus, ajaran yang sehat, itulah kebenaran. Kebenaran dalam Kristus artinya semua orang yang hidup dalam Kristus, dia senantiasa terdorong untuk apa? Berpikir yang benar, memiliki hati yang benar, hidup yang benar. Apa itu hidup yang benar? Itu senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Betapa indahnya kalau kita memiliki ajaran yang sehat ya. Jasmani, rohani kita senantiasa sehat. Karena apa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus yang menganugerahkannya. Karena itu, apa indahnya, apa faedahnya kalau kita hidup dalam ajaran yang sehat? Itu kita terdorong seperti Titus, himbauan ya, nasihat dari Paulus kepada temannya sepelayanan Titus, termasuk juga anak rohaninya. Apa itu? Supaya kita juga terdorong terus menerus supaya kita sehat. Dengan cara apa? Dengan keteladanan. Dan itulah, meskipun Titus masih muda, tapi dianjurkan dia supaya hidup dalam keteladanan. Seperti di ayat 7 dikatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Wah, bagaimana ini ya? Masih muda, tapi dituntut dengan kehidupan yang luar biasa. Tapi disitulah keindahannya. Keteladanan tidak perlu menunggu-nunggu sampai kita tua, sampai kita lansia. Dalam keadaan dini, kita pasti ditolong oleh Tuhan. Sebagaimana Titus, dimampukan dia, meski masih muda, tapi dia bisa menjadi teladan di tengah-tengah jemaat yang sedang dia layani, yaitu di kota Efesus. Beritakanlah ajaran yang sehat. Artinya, biarlah selama Titus melayani, dia sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dia ucapkan itulah kehidupannya. Artinya satunya kata dan perbuatan. Kalau sudah satu kata dan perbuatan, disitulah kita dimampukan oleh Tuhan menjadi teladan bagi semua orang. Kalau ini dianjurkan kepada Titus, juga kepada kita selaku orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan. Siapapun dia, mulai dari yang kecil sampai lansia, kita oleh firman Tuhan diingatkan, kemanapun kita melangkah, ingatlah supaya hidup kita juga menjadi teladan bagi semua orang. Karena disitulah juga kami lihat indahnya
pengasihan Tuhan kepada kita. Secara tidak langsung kita sudah memberitakan Injil, kabar baik, sukacita melalui sikap kita sehari-hari. Ya, apa itu? Jangan kalau dunia orang-orang cenderung untuk mencuri, ya, dan berlaku jahat dan sebagainya, jangan kita ikut ke sana, ya. Tapi justru oleh karena firman Tuhan kita diingatkan, kitalah yang harus menjadi contoh teladan bagi semua orang. Kenapa? Untuk itulah Allah yang tidak dilihat oleh mata manusia mau datang ke dunia ini dalam rupa manusia, dan sudah berbagai banyak keteladanan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Dan itulah jejak yang harus kita ikuti. Wow, betapa indahnya hidup di dalam ajaran yang sehat, yaitu ajaran Kristus, ajaran kebenaran, yaitu mendorong kita agar senantiasa memiliki pikiran yang benar, hati yang benar, dan hidup yang benar. Dan disitulah kita, saudaraku, terus-menerus terdorong kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Bahkan diingatkan lagi, bersyukurlah dalam segala hal. Itulah keindahan orang-orang yang hidup dalam ajaran yang sehat. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti menolong kita untuk menjadi teladan di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini, di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Firman Tuhan penuh dengan kepastian. Biarlah Dia senantiasa menolong kita menjadi orang-orang yang benar, menjadi teladan bagi sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah mengindahkan kami melalui firman-Mu, agar kami senantiasa hidup dalam ajaran yang sehat, ajaran yang penuh dengan kebenaran, ajaran Kristus, ajaran yang penuh kasih. Oleh firman-Mu hari ini Tuhan, sebagaimana perintah kepada Titus, kami pun juga orang-orang yang telah Engkau selamatkan sudah sepatutnya, sewajarnya menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini yang semakin tidak menentu ini. Karena Tuhan tolong kami, biarlah oleh pertolongan Tuhan Engkau yakinkan kami, Tuhan pasti menolong kami, supaya kami juga menjadi berkat bagi semua orang, bukan menjadi batu sandungan, tetapi kami jadi batu, ya, sentuhan, menyentuh setiap hati orang lain oleh tutur kata kami, perilaku kami, sikap kami, yaitu hidup di dalam kasih Tuhan. Hanya kasih mulia Tuhan yang memampukan kami untuk menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Biar Tuhan firman-Mu senantiasa menguasai kehidupan kami. Demikian juga anak-anak-Mu sekarang dimanapun mereka berada, apakah di rumah, di tengah pekerjaan, kemanapun mereka melangkah, ingatkan Tuhan bahwa kami senantiasa Engkau mampukan menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat bagi semua orang. Biarlah Engkau Tuhan senantiasa di depan kami, dan kami setia mengikuti firman-Mu, mengikuti keteladanan-Mu. Karena Engkaulah Tuhan kami, Allah kami yang hidup, maka kami pun Tuhan senantiasa penuh dengan sukacita, damai sejahtera untuk memberikan yang terbaik bagi dunia ini. Tatap dirilah kami semua anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, Engkau ada dalam kehidupan mereka. Mampukanlah kami Tuhan menjadi teladan di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini. Biarlah firman Tuhan tinggal diam dalam kami, dan kami tinggal diam dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.